ini alam, ya. Orang jadi presiden bisa diturunkan, demo semua orang turun, Soeharto turun. Yang demo cuma mahasiswa, tapi yang main di belakang ini kan bukan mahasiswa. Itu kan walayatul dunia, kewalian dunia. Kalau walayatul akhirah sama, bisa-bisa makhluk di langit itu demo, ya Allah, ini orang gak pantas jadi wali engkau, kenapa masih dijadiin wali? Dia tiap kali menyebut nama engkau, zadal kibr, tambah sombong dia. Dia merasa dengan zikirmu dia sakti, padahal yang sakti hanya engkau. Betul-betul berat tantangan kita ke depan. Maka musuhnya torikot Robbani ini nanti juga orang torikot nur melawan torikot nar. Maka Nabi mengatakan di hadis Abu Daud, ya, sebaik-baik orang, ya, man qatalahum au qataluhu. Qatala di situ bukan berarti membunuh, ya, bisa berarti berperang, bisa bermakna qatala walaupun lafaznya mujarrad. Kadang ini lafaz boleh berganti-ganti, tabadul. Kadang qatala bermakna qatal, kadang qatala pun tidak bermakna qatala ataupun qatala, tapi makna la'ana. Contoh, qatalahumullahu anna yufakun. Surat apa itu? Kebanyakan zikrullah, ya, sampai kebakar hafalannya. Surat apa itu? Surat Quran, bukan surat setan pasti. Itu adanya di surat apa, bro? Aneh ganti deh, gak pakai salik deh. Kali pakai bro, akhi berubah. Kalau pakai akhi berubah nanti aja. Akhi, itu surat apa, akhi? Ukhti. Qatalahumullahu anna yufakun. Itu di surat apa itu? Hah? Suratnya lebih serem lagi judulnya, Al-Munafiqun. Antum surat munafikunnya doang apa ya? Bolehlah. Qatala bukan bermakna berperang. Allah gak layak untuk disebutkan kata perang pada diri, karena dia maha kuasa, semua alam ini tunduk kepadanya. Maka qatala berarti la'ana, ya. Begitu juga kata qatala mujarrad bisa bermakna la'ana. Sebaik-baik kaum yang qatalahum, yang menyerang mereka, yang melawan mereka, au qataluhu, atau diserang, dilaknat mereka, ya. Udah disesatkan orang belum? Udah belum? Antum gak sah jadi wali kalau belum disesatkan orang. Minimal jadi salik dulu lah, ya. Udah disebut gila belum? Belum. Disebutnya apa? Kok kamu teriak-teriak gitu aja ya? Apa tuh? Tuhanmu tuli, begitunya. Kalau ada orang nanya begitu, jawabnya gimana? Yang tuli bukan Allah, yang tuli hati saya. Kita merendah saja depan dia. Gak usah emosi, itu ujian kiber. Jadi ujian ini bukan ketika zikir terus rasa sombong datang, enggak. Allah kirim orang untuk ngetes, di kolbumu ada kiber atau di kolbumu ada Allah Al-Kabir. Ada orang nanya, kok Allah kan maha mendengar, maha melihat, maha dekat, ngapain kamu zikir keras-keras? Emang gak bisa zikir diam-diam aja gitu? Ya, pengennya begitu kan? Jangan-jangan nih ada yang mantan nih yang bertanya begitu nih. Ada beberapa wajah sih ya, kita lihat. Ya, jidatnya berbicara begitu soalnya. Kebaca deh gitu ya. Jawabannya gimana? Itu tes emosi. Kita nih kunnya nar atau kunnya nur. Jika ada orang yang lagi gelap hatinya, kita terangi atau kita bakar? Kan dia lagi gelap itu hatinya.
Gelap itu bisa lihat sesuatu nggak? Maka tidak bisa melihat sesuatu kita sebut jahilun. Orang yang jahil, tidak tahu jalan, buta dia jalannya. Kalau begini kita bimbing dia. Membimbing orang nggak mesti dengan mengajarinya, tapi bisa dengan merendahkan diri kita, bisa dengan melembutkan hati kita. Cukup katakan, wahai Tuan, wahai saudaraku. Kalau orang-orang di sinetron lama itu kemana? Kisana, sana. Wahai Tuan, yang tuli itu bukan Robku, bukan Robmu. Yang tuli itu aku. Ternyata dia mikir-mikir. Orang pakai kopiahan, pegang tasbih, masih bilang dirinya tuli. Terus abdi kumaha. Oh, lolos ya? Bahaya nih kalau lolos. Gak balik-balik ntar deh. Maka hadirin para salikin, salikat, kita ini dalam kitab Al-Ghunyah disebut murid. Tapi jangan lama-lama jadi murid, harus segera jadi murad. Kenapa guru kita menurunkan satu kalimat, ilahi anta maksudi, supaya para murid ini naik pangkat, naik kelas jadi murad. Zikirnya tetap la ilaha illallah 165. Di Jakarta ada menara 165, tapi nggak tahu zikirnya itu atau apa ya. Bersanad atau tidak saya nggak mengerti, yang penting dia menjulang tinggi. Ternyata di ujung kota ada menara yang sebenarnya. Disinilah tempatnya. Menara 165 itu di sini. Dari tadi awal saya datang, ya Allah, ini kayak Ramadan tiap hari rasanya. Awal datang, la ilaha illallah, gak ada berhentinya. Gak ada berhentinya, seakan-akan ruh ini naik ke alam malakut. Sampai saya tertidur. Gimana gak tertidur? Di terapi. Biasanya orang itu kalau dibekam, bekam itu sunnah ya. Orang tarekat harus dibekam. Mau ngamalinnya? Nabi naik Mi'raj ke langit. Kata Jibril, wahai Muhammad, suruhlah umatmu berbekam. Itu waktu di langit tuh, langit ke-7. Maka disebutlah bekam itu dawa'us samawi. Ad-dawa'us samawi, pengobatan langit. Ini filosofinya nanti nyambung ke zikrullah. Orang supaya sehat harus siap dulu disayat, ditusuk. Itulah yang disebut riyadhah. Harus ada yang dibuang supaya duduknya bisa tahan lama. Ini kalau tadi nggak dibekam nih, saya tidur sampai sekarang. Ya, nggak kuat duduk di sini. Udah tepar ini dari kemarin. Sok-sok tepar. Padahal ada napas lain ya. Makanya Nabi SAW ketika punggungnya berat nggak minum obat, kepalanya berat, kalau itu berat karena utang ya. Nabi kalau berat kepalanya bekam, berat punggungnya bekam. Sunnah, coba diamalkan ya. Saya usutlah sejarahnya, maklum muncul nafsiyah dosennya. Wah, orang kampus. Masa ini dari langit? Bukannya ini dari Cina? Kita cek sejarahnya. Ternyata bekam itu bukan dari Cina, tapi dari India. Yang dari Cina itu yang pakai koplo, pok. Nah itu dari Cina itu. Ya, filosofinya semua nyambung dengan orang zikir. Kalau ingin sehat kolbu, maka harus ada yang dikeluarkan. Itulah zakatnya harta, zakatnya jiwa, yang baru diajarkan kepada kita selama ini. Zakat harta, zakat jiwa. Benar? Zakat kolbu belum diajarin kan? Belum. Zakat kolbu belum. Zakat sir belum. Fuad tadi telat ya. Ada zakat ruh.
Ada zakatnya semua itu. Karena zakat berarti meningkat. Supaya meningkat, maka penghalangnya harus dibuang. Tadi jangan cerita sama saya. Beliau kalau ada cerita, asik semua. Emang tukang dongeng sih ya. Ketika cerita, sampailah cerita di hari-hari awal-awal Abah Jajen ya. Qaddasallahu sirrahu wafat. Tahu hari keberapa tuh Hajanan yang antum jatuh? 35. Jatuh. Udah kayak orang stroke. Kayaknya emang stroke beneran sih ya. Tapi barokah orang zikrullah, kesadarannya walaupun jatuh tidak hilang. Tiba-tiba dapat gunting, ditancepin ke pembuluh darahnya, muncrat darah, baru bisa gerak. Emang begitu. Supaya harta itu ngalir sehat, bagi hartanya. Supaya la ilaha illallahnya tembus ke kolbu, maka kolbu ini harus siap korban. Apa yang dikorbankan? Nafsiyahnya. Karena penghalang seseorang dari kolbunya adalah dirinya sendiri, itu nafsnya. Ini yang paling berat. Maka la ilaha, jangan bayangkan tepekong, berhala, itu mau kejauhan. Ilah itu ananiyah dalam dirimu, kedirian engkau yang merasa membaca, engkau yang merasa bertorikot, engkau yang merasa bermursyid, bahkan engkau yang merasa mursyid atau wakil talqin, engkau yang merasa kolektor ijazah. Ada kolektor ijazah sini? Bolehlah ya. Emang laku ijazah di langit? Ya laku. Kalau nggak masuk nama kita ke dalam kolbu Nabi, kita nggak terima di langit. Hatta Nabi Muhammad SAW, nama Muhammad kan banyak. Naik ke langit, ditanya oleh Khazinus Sama, man ma'ak? Hei Jibril, di belakangmu siapa? Bersama kamu siapa? Itu Muhammad. Muhammad yang mana? Masih nih, protokoler biasa. Karena masih bawa jasad. Nabi Muhammad pasti pakai jasad. Kata Sayyidina Jibril, qad bu'itha ilaih. Itu Muhammad yang dapat bi'sah. Langsung merinding Khazinul Jannah. Dia kan salawat kepada Rasulullah. Oh, ini yang saya tunggu-tunggu. Silakan lewat. Jalan masuk. Maka kalau kita belum punya nama ruh, wafat sudahlah guru kita, zikir tidak banyak, maka yang bisa mengangkat itu salawat kepada Sang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tariqat salawat itu tariqat mustaqil. Kalau saya menyebutnya ini tariqat azaliyah, bukan azazil. Azazil pakai ain, ini tariqat azaliyah. Apa dalilnya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu aja dulu. Sesungguhnya Allah itu hadis atau qadim? Hadis atau qadim? Dicipta atau mencipta? Apa yang dimaksud qadim? Tidak ada. Yang ada sebelum kata. Bahkan ada orang yang tahu istilah ada. Ribet kan? Emang ribet kalau belajar sifat 20. Maka lebih enak belajar la ilaha illallah. Itu lucu itu kitab ya. Kitab, saya kan pengajar kitab As-Sanusiyah Suki. Capek-capek debat kolal Mu'tazilah, kolal Jabariyah, kolal kila-kilu, kula-kala, sampai jadi kula kita baca kitab. Di ujung kata mu'alif, semua yang saya jelaskan itu terkumpul cuma dalam 2 kalimat. Sedih saya baca kitab ini. Di prank. Oh, ntar marah nih Syekh Sanusi. Sorry Syekh Sanusi. Umat akhir zaman disebut ikhwan ya. Bolehlah ngomong begini ya.
Apa kata beliau? Semua yang saya jelaskan itu terkumpul dalam kalimat dua aja, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi beliau pun tidak memberikan kaifiatnya, begitu adabnya. Padahal Imam Sanusi ini imam wali Allah, pangkatnya sampai kepada kutub. Tapi dia tidak beberkan, karena dia tahu ini kitab bukan kitab tasawuf, ini kitab pondasinya tasawuf. Kaifiatnya nanti baca, ya, ambil dari kolbunya para wali. Jadi sebenarnya metode mengambil jalan zikir dari pusar ke ubun-ubun itu harus diambil dari mursyid yang hidup. Kalau enggak, takutnya nanti seperti kawan saya. Dulu di kampung kami ada tarekat Samaniyah. Samaniyah ini gabungan Khalwatiyah dan Qadiriyah. Jadi Qadiri juga zikirnya sama seperti zikirnya Abah Anom, persis sama. Abah Anom itu kan bahasa Sunda. Kalau kami bahasakan ke bahasa Arab, Syekh As-Saghir, ya, atau ya Syekh muda lah. Di kampung saya juga ada seorang syekh yang umurnya hampir sama, bahkan ada yang lebih tua, namanya Syekh Muda Abdul Qadir. Ada Syekh Muda Abdul Malik anaknya. Bergelar, jadi memang orang-orang muda yang dapat gelar syekh disematkan kata muda di depannya. Syekh muda. Dan mursyid kita itu kebanyakan jadi mursyid emang lagi muda. Saya punya guru dapat ijazah kemursidan, ada yang umur 20 tahun, sekarang umurnya 70 tahun lebih. Berarti sudah berapa tahun dia jadi mursyid? 50. Tapi kata dia, waktu saya ketemu marah-marah dia sama saya. Saya di sidang langsung, Ar-Razi, kenapa Abu ya? Gara-gara ente ini. Ada apa Abu ya? Kalau salah adab tolong ditegur. Gara-gara ente, aneh belum tidur setengah bulan. Loh, maksudnya apa? Gara-gara ente ngaji di alam YouTubiyah tentang keharusan, kepentingan talqin zikir. Orang tiap malam minta talqin zikir sama beliau, nggak tidur-tidur 15 hari. Jadi beliau walaupun dia jadi mursyid lebih dari 50 tahun, nggak pernah serepot itu. Beliau marah tapi sayang sama saya, ya. Seneng, antara seneng sama apa tuh, nafsiahnya bilang gua capek, tapi ruhnya girang nih, bukan main. Inilah yang dia tunggu-tunggu dari zaman ke zaman, ketika orang-orang memburu talqin. Tapi di Sukabumi orangnya suka langit, mereka cari talqin tanpa perlu mendengarkan YouTube saya. Di sini dulu dari mana-mana orang sudah datang untuk bertalqin, bener nggak? Tanpa perlu ada itu kan wali YouTube, yang penting kan wali kutub. Kutu kupret. Ketika kita baca la ilaha illallah, saat itulah kedirian ini dibakar. Kalau dia emang susah, bakar aja. Kalau terbakar, makanya ada orang teriak. Kalau cuma la ilaha illallah, ya kadang dia ngikut-ngikut aja tuh, ya. Ini apa sih rasanya? Jadi ada orang yang menuhankan rasa, menuhankan rasa jadi berhala. Emang kalau nggak dapat rasa nggak mau zikir ente, ya? Kalau nggak ada di kolbunya, ada ser gitu ya, nggak ada merinding-merindingnya, nggak mau zikir lagi. Allah bilang, ya udah ente nggak usah zikir, ane nggak butuh la ilaha illa ana, ya. Makanya sebelum zikrullah,
Sebelum kenal Allah, Sayyidina Musa diperintahkan, jangankan serbannya, jangankan doktornya, jangankan kemursidannya, jangankan nama torikotnya, sendalnya harus dicopot. Fakhla na'alaik, bertelanjanglah engkau datang kepada Allah dalam makna yang sesungguhnya. Buang, kita bisa baca kitab, saya udah khatam kitab apa? Alfiyah. Apa urusannya ente kata khatam Alfiyah sama zikir di sini? Nggak ada urusan. Ya, banyak kok mursyid nggak hafal Alfiyah. Bahkan ada imam nggak pernah ketemu Alfiyah. Imam Syafi'i. Benar nggak? Jangan berhalakan Alfiyah. Ini jadi hijab sama santri. Guru kita ngasih alat, ngasih tujuan. Alat ini kalau sudah sampai kita di tujuan, kita nggak perlu baga-bagain alat. Bisa nggak antum jelasin la ilaha illallah dengan Alfiyah? Kalau bisa, itu baru teori, baru sisi lughah la ilaha. Ya, kita kan punya kaidah malam yadzuq lam ya'rif. Yang tidak pernah merasakan la ilaha illallah itu, maka dia tidaklah disebut orang yang arif. Maka arif ini ada 4 tingkatannya. Ada arif dengan asma Allah. Inilah kebanyakan salik murid, bahkan mursyid baru di sini kebanyakan. Maka mereka menyembah nama, menyembah angka, menyembah ritual, menyembah khalwatnya. Maka nanti cek aja kalau ketemu beneran tuh cerita ajengan lagi tuh, aneh didongengin. Anehnya aneh percaya aja. Apa kata dia? Saya ketemu mursyid di sono, nggak usah sebut namanya ya. Si mursyid nanya-nanya, masya Allah, torikotnya antum apa gitu ya? Ngeri sekali. Dia nggak tahu yang ditanya macannya. Untung macannya sudah bertorikoh. Kalau enggak, langsung nyakar itu. Ketika dijawab, masya Allah, torikot saya Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Abah Anom, Suryalaya. Kalau di tempat di luar sana, kalau orang sebut PKN Abah Anom, orang ngomongnya apa? Ah, torikot ente nggak ada suluknya. Kena dia ya, kena